Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Rois, selamat pagi Bapak Ibu peserta Latsar CPNS Angkatan 9. Selamat datang di hari ke-10 ya, hari Kamis 24 Juli. Selamat memasuki pada agenda yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, agenda yang ketiga ini kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan manajemen ASN dan smart ASN. Bapak Ibu sudah hadir di hadapan kita semua. Bapak Rois, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat. Nah, beliau adalah Pak Rois Mustafa. Beliau kelahiran di Banyumas tanggal 23 April tahun 1983, kemudian pangkat golongan penata tingkat 1 3D, Widya Iswara ahli muda pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian alamat rumah beliau di Jalan Tambak Pengasaan Magelang ya, Pak itu Rois. itu alamat lama itu Mas. Oh, alamat lama. Waktu di Jakarta itu. Oh, iya iya iya. Iya iya. Iya. Tapi kalau sekarang di Nanti Magelang saya ya. saya Ya, update aja nanti iya, perkembangan nanti sedikit. untuk Oke. perkenalan lebih lanjutnya, lebih lengkapnya bisa sambil di materi nanti dikerahkan oleh Pak Rois sendiri. Baik, sesuai dengan instruksi Pak Rois tadi, untuk sesi kali ini kelompok 1 dan kelompok 2. Gitu ya, Pak Rois ya. Iya Mas. Oke. Terus untuk kelompok 3 dan kelompok 4 bisa untuk live Zoom terlebih dahulu. Terus nanti masuk ke Zoom pukul 9.31 begitu Pak Ros. Oke. Ya, 931 ya. baik Bapak Ibu untuk mempersingkat Tapi karena waktu. ini molor Ya, mungkin ya agak molor Mas. ya, Ini oh, kan ya. udah 8.11 ini. Ya, atau jam berapa? 9.45 atau Ya bagaimana? 9.45 lah. Oke. Ya, monggo Bapak Ibu yang kelompok 3 dan 4 bisa masuk jam 9.45. Baik Pak Panggi, izin live terlebih dahulu Pak Panggi. Siap, silakan. Mohon izin Pak Panggih ingin bertanya untuk yang petugas record kelompok 2 apakah perlu dijadikan kelas juga? Karena Kelompok kan 2. kemarin kan Oh iya, rencananya kan dipisah dan ini oh sudah iya, iya. digabung. Siapa ya, Mas? Terima kasih Pak. Ibu Fatia dan Mas Askia. Pati ya. Ya. Askia ya, Pak Askia. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Latsar CPNS 2025, teman-teman panitia, Mas Panggi, Mbak Ina, Mas Arul, dan kawan-kawan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada pagi hari ini kita berjumpa untuk melanjutkan sesi eh, pelatihan dasar ini, yaitu dengan memasuki agenda ketiga Bapak Ibu. Nggih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau di jadwal itu dilihat sudah hari ke berapa? 10 ya. Nggih. Ini ketua kelasnya Pak siapa? Ada di kelompok 1 2 atau 3 4? Saya Pak Faiz. Oh, Perkenalkan. oke. Pak Dian Kurniawan. Oke. Ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, sesi agenda 3 ini akan saya tampilkan
share screen nggih. Nah, ini Bapak Ibu sudah kelihatan ya agenda 3. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti MOOC ya, atau belajar mandiri, dan sudah lulus semua ya. Sudah lulus belum Pak Dian ini MOOC-nya yang dari LAN kemarin? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah dapat sertifikat MOOC? Eh, Sertifikat sepertinya belum. Belum, Apa belum ya? Saya agak lupa. belum ada ya. Belum seperti. Cuman udah lulus ya. Belum ada. Nih, Ya. ya. Ini di kelas ini Pak Dian, ada yang non-Muslim atau Muslim semua? Di angkatan 9 ini Pak Dian, ada yang non-Muslim atau enggak? Ada, Pak. Ada. Ya, Ada beberapa orang yang penyuluh ada agama berapa Kristen. orang? Untuk ininya saya kurang ini. Kalau kelompok 1 itu ada 1 kalau tidak salah. Yang di sesi ini Kemudian siapa yang non-Muslim? di sesi ini ada. Coba angkat tangan untuk sesi pagi ini siapa Ya yang tadi ya? sebenarnya tadi ada Mbak Adel itu, tapi sedang izin ke belakang tadi, Pak. Oh, izin ke belakang ya. Terus sama siapa? Ya. Cuman satu angkatan ini. Apa sesi pagi Satunya ini? ya, yang pagi ini ya. Oke. Ya, ini sayangnya lagi ke belakang ya, Bu Adel. Ya, kita mau ngobrol sebenarnya. Ya, oke kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, di agenda 3 ini membahas tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya apa? Smart government ya. Nah, Bapak Ibu, di agenda 2 ini saya pengen sambil ngetes ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu karena belum kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah ini Bapak Ibu, profil saya tadi udah ditampilkan juga sedikit sama Mas Panggih ya, panitia. Lahir saya di Banyumas ya. Ada yang dari Banyumas? Ada, Pak. Siapa? Yang dari Banyumas siapa? Saya, Pak. Mas Pak Syarif Hidayah. Ya, dari Iya. mana Banyumasnya? Kecamatannya Cilongok, Pak. Loh, itu satu satu tempat kelahiran ini, Cilongok ini. Satu lagi ada Cilongoknya Mbak mana? Vina itu. Sama Ada saya, lagi Pak. Mbak Vina juga ada itu, Saya Pak. dari Cilongok juga. Cilongok juga, mana Cilongoknya? Saya kelahiran Gunung Lurah loh. Saya Panembangan, Pak. Oh iya iya iya, Iya, Kembangan berarti anu ini tetangganya Pak Arif Maftuhin ya. iya, Pak. Betul, Ya dekat itu om rumah. saya itu. Oh, oke, oke. Ya bisa ketemu di sini ya. Sampaikan kalau ketemu Pak Arif. Iya, insya Allah, Pak. Vina Faizul Hidayati. Ini dinasnya di mana? Tugasnya? Di Mantiga, Banyumas. Mantiga Banyumas. Itu di Di daerah mana? Sumpiyuh, Pak. Mantiga Banyumas. Hah? Di Sumpiyuh. Sumpio. Iya. Oh, jadi apa kos ini di sana? Ini untuk sementara masih laju, Pak. Maju berapa jam? Sekitar 1,5, tapi kalau siang pulangnya 2 jam. Oh, ya sama. Saya ngelaju juga dari Magelang ke Semarang ini. Jadi ada temennya ya, jangan khawatir ya. Iya, iya, Pak. Kalau Pak siapa tadi satunya? Syarif, Pak. Pak Syarif itu di mana unit kerjanya? Saya di MTS Negeri 2 Cilacap, Pak. Karangpucung, dekatnya Lumbir. Oh, orang Pucung ya. Sama jauh juga ya. Kos nih di 50, sana.
50 menit kurang lebih Pak Oh, perjalanan. 50 menit. Ya, ngelaju juga ya. Lanjut juga. Guru semua ini, Pak Sarip sama Bu siapa tadi? Nggih, saya di MTS nggih. Guru. Iya, guru ya. Guru apa, Nggih. Pak Sarip? Kalau saya guru agama, Pak. Guru Agama. agama Islam. Oke, Nggih. oke, ya. Nah, ini Bu Adel udah kembali nih. Bu Adel tadi saya cari-cari nih. Nah, dari mana Bu Adel eh, satkernya? Satkernya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Pak. Oh, Temanggung. Iya, iya, iya. Jabatannya apa Bu Adel? Penyuluh agama Kristen. Penyuluh agama Kristen. Ya, Iya, Pak. baik. Ya, salam kenal ya semuanya. Ya, jadi kita di agenda 3 ini Bapak Ibu nanti akan sedikit overview ya. Saya mau ngetes ini beneran lulus nggak nih Bapak Ibu nih agenda 3 udah tahu belum kan gitu. Nah, lanjut dulu ya profilnya. Saya lahir di Banyumas tadi, tapi saya dari kecil dan besar itu di Magelang ya. SD, SMP ya. Sama Bu Adel ya tetanggaan. Ada yang dari Magelang nggak ini? Ada dari Magelang nggak? Kemenak kabupaten atau Saya kota Pak, Magelang? tapi dari kabupaten. Nggih, di mana Pak Mudofar? Ahmad Mudofar, Saya Tempuran. aslinya Salaman Magelang, tapi di Hmm, Kabupaten Tempuran. KUA Tempuran ya. Deket ya berarti kalau dari rumah deket nggak? Iya Pak, Alhamdulillah 10 menit. 10 menit ya. Ada lagi yang dari kota mungkin? Atau kabupaten lagi kok Magelang? Cuman Pak Mudofar ya? Ya mungkin di apa? Di angkatan yang di kelas yang ini 34 mungkin ya. Ya. Ya, jadi SD SMA di Magelang, kemudian S1 saya di 11 Maret Solo ya. Nah, ada nggak orang Solo ini di sini nih? Orang Solo ada nggak di sini? Ya, Solo, Ya, Pak. Sukoharjo, ya, Ya, Pak. Bu Fatia, Bu Enggar Ya, dari Pak. Boyolali, Solo, Pak, deket S. Solo, dekat apa? UNS, Jebres, Ya, mana? Alur, Pak, masuknya. Alor, oh ya, Alor dekat anu ya, Unsa ya. Ya, dekat, Pak. Atau apa itu tempatnya Rosalia Indah. Dulu sering buat penelitian ya Rosalia Indah itu untuk skripsi, terutama terkait manajemen ininya, manajemen perusahaan ya kan. Ya, ya saya ya artinya warawirinya ya sampai Palur juga karena ada teman juga yang di daerah Palur situ teman saya. Kalau ke sana lagi kan ada ya daerah Bekonang ya. Oh iya, Pak. Masuknya Ya, Sukoharjo. Kalau mau Sukoharjo tapi ya. Kalau Palur Alur ada yang Karanganyar, ada yang Sukoharjo, Pak. udah juga. Sisi selatan sama sisi utara. Ya, ya. Bu Fatia ya. Di apa tugasnya? Di mana, Bu? Di UIN Sunan Kalijaga, Oh, Yogyakarta. Jogja. Ya, Pak. Malah di Jogja ya. Nggih, nggih, nggih. Iya, laju juga, Pak. Maju juga. Iya. 1 jam apa 2 jam? Naik KRL 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Turunnya di mana stasiun? Di Palur, Pak, ada stasiun KRL Palur terakhir. Enggak, kalau di ininya Jogjanya. Oh, di Makuwo, Pak. Turun Oh, Makuwo. masih nyambung ya. Ya, pokoknya dinikmati lah. Ngelaju gitu. Namanya ini adalah perjuangan hidup ya. Ya, jadi banyak temennya juga ini saya ternyata di kelas ini ya. Mm, Di kelas ini banyak sekali temennya. Oke. Terus saya kerja di Jakarta sebelumnya ya. Eh, jadi formasi saya di Jakarta memang. Di namanya dulu Badan Litbang dan Diklat ya, yang membawahi Balai Diklat ini. Nah, kemudian saya sempat kuliah di UGM ya, karena dapat tugas belajar ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ya apa
Kalau bisa ikut juga nanti untuk tugas belajar ya misalnya ya. Tugas belajar gitu. Ki. Nah, eh, Bapak Ibu kalau nanti apa sudah bekerja ya cukup lama tentunya kan akan pengen juga kenaikan karir gitu. Ki. Nah, saya dulu itu kebetulan dapat beasiswa dari eh, apa namanya dari Bappenas ya. Kalau ada yang tahu Bappenas ya, itu dulu namanya beasiswanya Oto Oto Bappenas ya. Itu lumayan prestisius zaman dulu ya. Jadi yang biayai kuliah saya bukan Kemenak tapi dari Bappenas nih. Tapi karena saya masih cinta Kemenak ya saya tetap berada di sini. Nah, kemudian tadi hobi saya itu silaturahmi. Di sini ini menunjang sekali hobi saya nih Bapak Ibu. Ya, bersilaturahmi, ketemu Bapak Ibu semua, kenalan baru ya. Dan juga moto saya itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Karena pengalaman itu membimbing kita untuk ya terhindar dari kesalahan atau dari apa namanya kesalahan atau kengawuran ya di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sering ya dengar pepatah ya, jangan jatuh di lubang yang sama ya. Nah, jatuh di lubang yang sama. Kalau pengelaju ini sangat relevan ya, pengelaju yang terutama naik kendaraan sendiri. Nah, kalau kita tiap hari lewat jalan yang sama gitu kan, pasti udah ngapal kan ya lubangnya ya. Ya, apalagi kalau lubang yang gede kan gitu. Itu kita pasti berusaha menghindar. Nah, kalau beberapa kali kita terperosok terus, itu namanya kita tidak belajar dari pengalaman. Ya. Kita harus belajar dari pengalaman untuk menghindari kesalahan yang sama. Ya, katanya kalau yang berulang kesalahan itu seperti apa? Seperti keledai, ya kan? Ya, seperti keledai kan. Diulangi terus jatuh di lubang yang sama. Nah, Bapak Ibu, agenda 3 ini, ya, Bapak Ibu akan saya tes. Ini ada modulnya ada berapa nih? Agenda 3 ini. Saya mau tanya nih. Eh, Siapa dulu nih? Pak Makrus, ini agenda 3 ini ada modulnya ada berapa Pak Makrus? Ada 2 Bapak. Iya, Manajemen apa saja? ASN sama manajemen ASN sama literasi digital. Oke, ya. Yang kedua itu namanya Smart ASN ya. Ya, memang itu lebih banyak mengupas tentang literasi digital. Makasih Pak Makrus. Kemudian kalau Pak Abad Mustafid ini agenda apa modul yang manajemen ASN ini memuat apa saja Pak Abad? Berbicara tentang apa saja? Masih ingat nggak? Ya, smart apa manajemen ASN itu apa saja yang dibahas? Tentang kedudukan dan peran ASN, Mbak. Terus apa lagi? Ada kode etik nggak? Kode etik ASN ada nggak? Ada, Pak. Ada. Manajemen ASN Kalau itu kode mulai dari apa Pak Abad? Nah, mulai dari apa? Mulai dari apa urutannya kalau manajemen ASN itu? Jadi kalau awal itu tentunya apa? Dari mulai apa? Pengadaan ya. Ya pengadaan. Ya, Pak Abad ini bisa masuk di sini. Tugas di mana Pak Abad? saya Tugas di KUA, Pak. KUA Kartanegara Purbalingga, Kertanegara Pak. mana? Hah, Kabupaten Banjar? Purbalingga, Banjarnegara. Pak. Oh, Purbalingga. Purbalingga ya. Nah, jadi sebelum Pak Abad Mustafid ini
eh, ikut rekrutmen ya kan. Nah, tentunya disiapkan dulu dari Kemenak Purbalingga ya, terus dia nanti mengusul ke Kanwil sampai ke pusat itu diusulkan dulu Pak Abad ini ya. Asal usulnya begitu. Sebagai apa Pak Abad tadi? Sebagai Jabatan penghulu Pak. penghulu Mohon maaf di sini KUA ya. rame Pak. Nggih. Ya, rame ya. Mohon maaf di sini rame Pak tempatnya Pak Oh, di KUA. rame ya, ya. Wah, ini harusnya jangan ada noise-noise ya. Iya, Hmm. Pak. Ini memang begitu ya, kemarin di angkatan sebelumnya juga saya lihat. Padahal kan Latsar ini sudah diperintahkan untuk dibebas tugaskan penuh ya. Untuk, tugas sehari-hari ini selama Latsar ini harusnya udah free Bapak Ibu ini. Ya, tapi kemarin bahkan ada yang masih disuruh ke Kemenak. Dari KUA itu disuruh ke Kemenak lah, ini gimana ini? Ya, padahal kita kan cuman ya selama Latsar ini aja lah ya, berapa hari ya. Oke ya. Jadi sebelum Bapak Ibu ini bisa apply atau daftar CPNS ini, tentunya diadakan dulu. Nah, manajemen ASN itu dari situ. Dari ibaratnya kalau Bapak Ibu kalau manusia itu lahir ya, lahir ini mulai dari Bu Anesti Laras ini lahir ini kan udah dicatat dulu di Lauh Mahfuz ya kan. Ya, nanti nanti akan lahir seorang manusia ya, bernama Dwi Nur Nitasari misalnya kan. Itu diciptakan dari apa nih manusia itu? Dari apa Pak Ibu? Dari tanah ya katanya dari Dari tanah. tanah. Nah, sama PNS itu kan asal mulanya begitu. Nah, di situ ada yang namanya pejabat pembina kepegawaian. Bapak Ibu tahu nggak pejabat pembina kepegawaian itu siapa? Nih, Enggar Mawarni. Ini dari mana Bu? Apa pejabat pembina kepegawaian Kemenak itu siapa? Di Bapak. Sepengetahuan Bu Enggar. Ya, pejabat pembina kepegawaian itu siapa? Ya, itu adalah bapak kita ya di Kementerian Agama ini itu bapak kita ya. Artinya nanti kalau Bapak Ibu ya misalnya tersangkut kasus atau apa yang terkait dengan kode etik nanti untuk keputusan tertinggi dari hasil sidang ya sidang kehormatan itu ya yang menentukan siapa? Bapak siapa? Menteri Menteri Agama ya. Pembina kepegawaian kita itu Bapak Menteri Agama. Itu nanti diturunkan ke Sekjen dan didelegasikan lagi ke Kepala Biro SDM atau kepegawaian ya zaman dulu ya. Sekarang namanya Kepala Biro SDM ya. Sumber daya manusia ya. Biar istilahnya mungkin biar agak keren ya. SDM sumber daya manusia ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu ini memiliki pejabat pembina kepegawaian. Itu merupakan ya kewenangan tertinggi untuk mulai dari mengadakan sampai apa tadi? Ya, untuk memberhentikan kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu sidang, nah itu nanti eh, sidang kode etik ya itu di Jakarta di kepegawaian itu. Nah, nanti keputusannya kan di Pak Menteri. Misalnya apa Bapak Ibu melakukan korupsi misalnya gitu. Korupsi atau apalah pelanggaran kode etik. Nah, nanti itu diputuskannya oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau tentang eh, modul satunya ini saya juga mau nanya ya. Modul satunya. Nah, ini terkait dengan Smart ASN ini ya. Terkait dengan Smart ASN ini menurut Bu Vina Faizul Hidayat ini
ada berapa pilar dari literasi digital ya? Ya, masih ingat nggak pilar literasi digital? Ada 4 ya. Apa saja? Ya, ada apa aja di modulnya itu? Skill, Ya, apa? Bisa bahasa Inggris juga bisa, karena itu turunan dari bahasa Inggris ya. Jadi coba disebutkan bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apa aja? Nomor 1 apa? yang pertama tadi ada digital skill atau keahlian digital. Ya, Kita mengetahui atau memahami eh, cara menggunakan data. Yang ya. kedua Pilar itu ada 4 ya pilarnya. Yang pertama adalah yang paling penting sebenarnya itu apa? Digital ethics, ya. Etika di digital. Nomor 2 adalah apa? kita Digital, budaya digital, nah, culture ya, culture, budaya digital. Nomor 3, keamanan digital atau oh, digital safety. digital safety. Nah, baru yang terakhir apa? Yang digital skill, kemampuan. Digital skill, kemampuan digitalnya. Jadi ada 4 ya, Bu Vina ya, dan Bapak Ibu semua diingat-ingat. Nah, ini terkait dengan apa yang menjadi penerapan dari literasi digital itu. Ya, sekarang saya mau nanya nih ke Pak Ahmad Sugeng. Nah, misalnya ada temennya Pak Ahmad Sugeng, ya, dia itu pinter banget bikin video, ya, bikin postingan di medsos ya, Pak Ahmad Sugeng. Pinter, komputer dia pinter banget ya. Tapi dia itu sering posting di medsos itu isinya ujaran kebencian. Nah, ini menurut Pak Sugeng, ini dia terliterasi digital nggak kira-kira, Pak Ahmad Terima Sugeng? kasih Bapak. Menurut Ya. saya ini Mm-mm. walaupun dia secara digital skillnya dia itu bagus ya Bapak karena dia pintar IT, Mm-mm. tetapi untuk etika dan budayanya ini menurut saya tidak dapat sehingga dia belum Mm-mm. bisa dikatakan memiliki apa digital literasi digital yang bagus Bapak. Belum memiliki ya Karena Pak tadi Sugeng. jalan kebencian bahkan ini bisa sampai mungkin akan mengganggu atau mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang uh, nilai-nilai Pancasila begitu Bapak karena Oke. bisa memecah ke apa NKRI. Iya, iya betul sekali Pak Ahmad Sugeng ya. Jadi sesuai dengan pilar tadi Bapak Ibu ya. Pilar yang pertama adalah etika digital. Jadi walaupun orang itu punya skill, tetapi kalau dia tidak ada etika, tidak ada adabnya, ya, itu dianggap dia belum terliterasi digital dengan baik. Ya, ya, jadi Pak Ahmad Yazid itu harus selalu ingat orang yang walaupun dia itu jago bikin video, bikin konten ya, tetapi etikanya tidak digunakan, itu nanti juga berarti literasinya rendah dia itu ya. Nah, ini yang selalu Bapak Ibu camkan apalagi sebagai seorang PNS nanti ya kalau C-nya hilang gitu. C-nya hilang ini Bapak Ibu sebagai PNS. Nah, makanya harus lulus Latsar ini kan gitu ya. Nah, salah satu materinya adalah tentang literasi digital gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu eh, tentang secara umum agenda 3 ini. Bapak Ibu ini akan dikasih pembekalan ini dua hal ya, manajemen tata kelola dan smart ASN literasi digital. Untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ini dibentuk karakternya untuk menjadi ini nih, ya. Apa ini? Ya, dibaca ini. Smart ASN ASN berkarakter Pancasila dan bangga Berkarakter melayani Pancasila dan NKRI. bangga melayani bangga NKRI. melayani. Nah, jadi ini yang terakhir ini kata bangga ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu ini sekarang menjadi kalau bahasa Inggrisnya kan public servant ya, pelayan masyarakat. Nah, Bapak Ibu jangan hanya sebagai kewajiban saja untuk melayani masyarakat, tetapi harus tumbuh rasa rasa bangga ya, bangga menjadi insan Kementerian Agama, menjadi PNS eh, pemerintah NKRI ya, itu harus bangga Bapak Ibu ya. Dalam setiap langkah itu harus memiliki kebanggaan melayani ya. Karena memang kita takdirnya PNS itu ya sebagai pelayan masyarakat. Ya, beda dengan zaman dulu Bapak Ibu ya, zaman kolonial. Dulu terkenal dengan aparat negara itu ya, sering disebut priayi ya. Itu zaman dulu ada yang istilahnya londo ireng. Londo ireng itu ya dia pengennya di apa? Disembah-sembah ya, pinginnya itu bahkan dilayani. Nah, itu sudah bukan paradigma PNS sekarang ini, udah jauh sekali itu ya. Ya, kalau masih ada yang PNS seperti itu, baik pejabatnya atau staf yang di bawah itu sifat seperti itu, nah itu sudah sebenarnya melanggar dari nilai-nilai apa? Nilai-nilai PNS atau abdi negara kan gitu. Nah, Bapak Ibu ini selain smart ya dan berkarakter Pancasila juga harus bisa bangga ya, bangga melayani bangsa ya, melayani ini ada ini hashtagnya ya, bangga melayani bangsa berakhlak ya, akhlaknya. Ini kurikulumnya ya. Kemarin sudah dikasih tahu juga dari awal pembentukan karakter ini yang agenda 1 sampai 4. Kemudian ada PKTBT yang ini harusnya nanti di tempat tugas Bapak Ibu itu pimpinan tuh memberikan kayak semacam magang gitu ya, latihan, training di dalam terkait ya substansi kerjaan di situ ya. Kayak di mentoring lah sama seniornya gitu ya. Kalau kayak pegawai apa itu, pegawai itu apa penjaga toko yang baru itu kan mesti di asisten sini dulu ya, pakai baju warna putih gitu. Nah itu, tapi seringnya juga oleh instansi pengirim ini juga jarang dilakukan. Kadang ya wes langsung masuk kerja langsung disuruh-suruh aja kan gitu ya. Ada yang sudah disuruh-suruh belum ini? Ini dari semenjak masuk ya kemarin. Pak Ahmad Sarifudin ini sudah disuruh belum? Kemarin sama Ampun Pak, teman kantor ya. Mm-mm. ampun Pak. Disuruh apa ini pekerjaannya kemarin? Kemarin bikin web PTSP Pak, Web PTSP. Apa ini jabatannya Pak Ahmad Prakom Sarifudin? Pak. Prakom ya ya. Ya itu contoh ya memang. Saya lihat di Lacar tahun ini itu banyak penghulu, penyuluh, guru, prakom ya. Di angkatan sebelum ini, di angkatan 3 juga saya ngajar itu banyak prakom. Ya, nanti ya mudah-mudahan tidak disuruh membetulkan kipas angin ya Pak Ahmad Sarifudin ya. Nah itu Oke adalah Pak, bagian dari pengetahuan tadi Pak Ahmad Sarifudin ya. Manajemen kepegawaian harus mengerti apa? Tuh, tuh apa tuh? Tusi ya. Tugas dan Susi. fungsinya gitu ya. Harus mengerti tugas dan fungsi masing-masing. Ya kalau memang keterbatasan SDM bolehlah kita membantu ya. Tetapi ya jangan yang terlalu jauh menyimpang ya. Terlalu jauh menyimpang. Misalnya ya itu tadi Pak Ahmad Syarifuddin, wah ini anu mesin apa, apa kipas anginnya lagi mati Pak, tolong ini dibenerin. Atau malah suruh benerin kulkas ya kan ya. Itu kan nggak nyambung ya. Kalau suruh benerin komputer masih agak nyambung gitu. Karena prakom ya. Atau membenarkan apa jaringan ya, koneksi WiFi atau apa ini masih. Ya, tapi kembali tadi Bapak Ibu harus mengerti tusinya ya, tusi masing-masing. Ya, teman saya di Jakarta dulu ada yang namanya Ibu Tusi ya. Jadi dia memang orang yang paling sesuai dengan tusi. Karena namanya Tusi, Tusi Hartati. Nah, ini
Mudah-mudahan nggak panas ini kupingnya ya saya omongin. Ya, itu memang beliau PNS yang paling sesuai dengan TUSI karena namanya aja udah TUSI kan. Gitu ya, Bu Adel ya. Ya. Baik, berikutnya di sini nanti Bapak Ibu itu akan dibentuk menjadi apa? Profesional ya. PNS yang profesional ya, sesuai bidang tugas ya. Dan karakter yang melayani ya, masyarakat berdasarkan pada nilai dasar ASN ya. Melayani. Bapak Ibu dalam melayani masyarakat itu nggak boleh diskriminatif ya, nggak boleh diskriminatif ya. Nah, misalnya Bu Dwi Nur Nitasari ini sebagai apa nih Bu Dwi Nur? Bu? Ya, halo Bu Dwi Nur Nitasari. Mm-mm. Halo, enggak ini Bu Saya Dwi. nggih, Pak. Iya, Bu Dwi Nur. Bu Dwi Nur, Mohon maaf, agak jabatannya apa? putus-putus niki, Bapak. Oh, sinyalnya kurang bagus. Nggih, Jabatannya apa Bu Dwi Nur? saya ganti wifi Rian nggih. Oh iya, iya. Ya, ya udah. Nah, disiapkan dulu ya. Mm-mm. Saya guru kelas, Bapak. Guru kelas. Ya. Guru kelas di mana? Nggih, Di MI mana? di MI Negeri 11 Boyolali. Boyolali ya. Jadi Bu Dwi Nur ini sebagai PNS, ASN di dalam melayani masyarakat tidak boleh melakukan diskriminasi ya. Ya, contohnya apa? Kalau guru, nah, guru itu nggak boleh membeda-bedakan muridnya. Misalnya orang tuanya ada yang sering ngasih hadiah ya buat Bu Dwi Nur nih dikasih iPhone misalnya kan Bu Dwi Nur. Terus nanti anaknya itu dikasih nilainya bagus-bagus. Sementara yang nggak pernah ngasih nggak dikasih nilai bagus ya. Apa pembelajarannya tidak dengan hati ya diacuhkan saja dibiarkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi pelayanan kepada masyarakat itu harus adil ya, adil ya. Jadi guru saja ya udah harus sangat adil gitu. Saya kepada guru-guru anak saya itu juga selalu menekankan ya. Kebetulan anak saya juga lagi SD. Ya, kemarin gurunya sempat melapor, mohon maaf ini pagi lupa untuk ngaji pagi gitu. Waduh ini guru BTA-nya katanya kelupaan ya. Jangan ya. Jangan teledor, jangan teliti. Jadi kalau setiap pekerja itu harus tekun ya. Tekun. Anak-anak itu dikasih pandangan mata satu persatu ya. Sebagai guru itu harus begitu. Karena sering saya sampaikan tanggung jawab guru itu dunia akhirat Bapak Ibu ya. Dunia akhirat Bapak Ibu tidak mendidik dengan baik, itu nanti kalau dia juga jadi anak yang nakal atau anak yang apa istilahnya itu tidak berhasil itu juga ada rasa ya beban dari seorang guru. Tetapi kalau bu guru itu sudah bu guru Pak guru sudah maksimal, insya Allah dia akan terbebas dari beban moral itu ya kan. Ya, makanya Bapak Ibu harus maksimal kalau bekerja itu. Ya, siapa tahu nanti Bu Dwinur ini anaknya yang mungkin ya kondisinya kurang mampu atau kesulitan dalam sehari-hari, nilalanya nanti dia jadi presiden, ya kan? Kita kan nggak tahu namanya nasib manusia, ya kan? Kita tidak boleh menyepelekan, ya. Ya kalau kata Pak Kiai, ya, teman saya itu ada ayatnya bahwa dunia itu berputar, ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Kita tidak boleh sombong semena-mena kalau lagi posisi di atas atau lagi posisi berkuasa ya gitu nih Bapak Ibu. Jadi dan kalau di bawah pun juga sama harus sabar gitu. Sabar diinjak-injak ya, sabar.
Jabar disiksa kan gitu. Karena nanti suatu saat akan muter juga, akan di atas Bapak Ibu gitu. Pak Syarif Hidayah ini ya nggak akan selamanya misalnya di bawah terus gitu. Siapa tahu nanti Pak Syarif ini jadi kepala dinas gitu, atau jadi kepala Kemenang kan. Tahu nanti. Ya nanti ingat saya ya Pak Syarif kalau udah jadi pejabat. Ya dulu saya dibimbing Pak Rois ini. Nah, mudah-mudahan kita apa berumur panjang ya, sehat selalu, berkah. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah ini tadi udah kita bahas sedikit ya. Nah kemudian di pengelolaan ASN ini ada yang namanya apa Bapak Ibu? Ada yang namanya apa? Merit system ya. Merit system. Ya, tahu nggak merit system? Ya. Siapa yang belum saya tanya ini? Bu Fitriani. Fitriani siapa? Saya, Pak. Oke. Tahu merit system nggak? Apa itu merit system? Ya, Bu Fitriani. Apakah menikah merit ya? Atau apa? Merit system apa Bu Fitriani? Sepengetahuan Bu Fitriani apa merit system? Apa ini? Kalau penghulu kan biasanya memeritkan orang ya. Penghulu ya. Tapi kalau merit system di dalam sebuah tatanan ya, sebuah tatanan kepegawaian itu apa? Merit system. Apa ini Bu Fitriani? Mana Bu Fitriani? Saya, Pak. Atau kolaborasi sistem mungkin, Pak. Ya, apa Bu? Merit system itu Ini agak kurang besar ini volumenya Bu Fitriani. Ditambahin volume ini di laptopnya coba. Merit system itu semacam kolaborasi dalam sistem. Ya, merit system itu adalah sebuah ya sistem penghargaan ya, lebih kepada sistem yang apa namanya? Sistem yang menghargai apa? Dari kompetensi dan ya, menghargai kompetensi dan kemampuan ya seseorang ya dalam penempatan ya, penempatan dan dalam penugasan ya, ada reward dan punishment di situ. Jadi jenjang karir seseorang itu kalau merit sistemnya bagus, siapa yang itu berprestasi akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau posisi puncak ya. Itu kalau merit sistemnya jalan ya. Ya, misalnya kayak Bu Adel nih. Bu Adel Karlina ini kalau misalnya nanti ada suatu saat pemilihan ya, pemilihan direktur ya, direktur Bimas apa Kristen ya Bu Adel ya, ya direktur Bimas Kristen. Misalnya Bu Adel ini sudah berkarir cukup lama dan banyak prestasinya ya. Tapi di sisi lain ada temannya Bu Adel. Nah, dia itu sering sekali memberikan suguhan kepada pimpinannya. Ya, jadi dekat, ya, walaupun prestasinya mungkin nggak ada gitu kan. Nah, terus nanti pada waktu pemilihan itu ternyata yang diangkat itu temannya Bu Adel. Nah, ini seperti ini kira-kira merit sistemnya jalan nggak?
nih Bu Adel kalau seperti itu. Halo, Bu Adel, Karlina, iya, Iya sih, Pak. iya. Merit sistemnya jalan nggak kalau seperti itu? Hmm. Jadi bukan berdasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan prestasi seseorang, tetapi karena kedekatan, ya, faktor perkoncoan, ya kan, atau faktor apa namanya, ya, nepotisme kan gitu. Nah itu tentunya tidak tidak sesuai dengan konsep merit system, ya. Nah nanti kalau seperti itu orang tidak akan semangat untuk berkarir, ya kan, karena palingan yang dijadikan pimpinan yang itu, karena dia kan dekat sama si itu kan gitu misalnya. Dia kan pintar untuk menyenangkan pimpinannya misalnya kan gitu. Tapi prestasi organisasinya tidak ada misalnya kan gitu. Ya kan? Ya gitu. Nah, itu Bapak Ibu beberapa konsep tentang terkait dengan modul 1 dan 2. Ya, Bapak Ibu harus ingat, ya. Nah, kemudian ini keterkaitan agenda 3 ini dengan habituasi, nanti Bapak Ibu akan mulai apa? Akan mulai eh, untuk ini. Bapak Ibu akan mulai untuk apa? Menyiapkan rancangan Aktualisasi. aktualisasi, ya. Ya, ini sudah harus sudah harus ketemu isunya ini Bapak Ibu, ya. Mulai dipikir-pikir, ya. Ya, misalnya Pak Ahmad Mudofar ini kira-kira mau ngambil tema apa nih dari KUA Tempuran gitu kan. Ada hal urgent apa yang harus diselesaikan gitu kan. Kemudian Pak Askia Hikmatiar ini, oh ini ya. Dari mana Pak Askia Hikmatiar ini? Dari Tegal, Pak. Jabatannya apa Pak Askia? Penghulu. Penghulu ya, ini banyak banget penghulu. Dan nikah belum Pak Askia ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Kemarin ada yang belum di angkatan 3 itu penghulu tapi beliau belum menikah ya. Nah, ini udah harus tahu Pak Askia ini isu apa yang mau diangkat ya untuk diberikan solusi atau terobosan atau apa inovasinya gitu. Nah, masalah-masalah yang tentunya ada syarat-syaratnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, nanti di agenda 3 ini adalah ya, sebagai acuan untuk Bapak Ibu itu mengambil isunya. Ya, jadi kan di sini ada 2 modul tadi ya. Apakah Bapak Ibu itu akan mengambil dari sisi manajemen ASN atau dari sisi smart ASN kan gitu, literasi digital gitu. Jadi lebih difokuskan kedua hal itu, mana yang mau diambil. Nah, sumber isunya ada individu, unit kerja, organisasi. Ada yang lingkupnya itu tusi jabatan, unit kerja, dan tusi organisasi. Nah, jadi jangan eh, jangan keluar dari ini, dari batasan ini, isu ini ya, gitu nggih. Misalnya gitu individu, tapi individunya misalnya, wah ini ternyata temannya Pak Askia ini seorang penghulu, tetapi dia ternyata punya istri lebih dari satu. Gitu. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Itu kan urusan yang pribadi gitu. Nah, ini yang terkait dengan apa unit kerja dan organisasi tentunya gitu nih. Nanti nanti akan dijelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk mendengarkan tentang ini ya. Monggo disimak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, Whole of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan: 1. Pengembangan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi, jadi hubungan antar agensi atau antar lembaga. WOG sudah lama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross-government. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyuluhan pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Itu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan.
Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Kemudian tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi keputusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masing napak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Ya, Bapak Ibu udah lihat semua ya. Jadi setelah penayangan video ini, nanti Bapak Ibu tolong dibagi menjadi 4 kelompok ya berarti. Satu kelompok ini dibagi 2, jadi 5-5. Ya, ini sudah dibentuk kelompok yang 5 orang belum ini? Sudah, Bapak. Pak Ketua ini. Ada ya? Sudah. Oke. Nah, nanti kelompoknya pakai itu aja ya. Ya, Kelompoknya Pak. pakai yang 5-5 itu. Nah, nanti ini diperhatikan nih. Kelompok 1 dan 2 ya. Itu nanti maksudnya kelompok 1.1 dan 1.2 itu masing-masing membahas yang manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kelompok 2.1 dan 2.2 itu nanti membahas yang sama modul manajemen sama smart ASN ya. Jadi urut ya, 1-2 manajemen smart. Nanti 2-2 juga manajemen smart ASN. Nah, silakan Bapak Ibu berdiskusi ya tentang apa itu WOG ini ya. Wall of Government ya. Ini dalam waktu 15 menit di breakout room yang sudah disediakan. Nanti hasilnya dicatat atau diketik ya. Nanti akan kita bahas bersama. Ya, Bapak Ibu silakan untuk masuk di breakout room. Nanti saya akan ngecek satu-satu nih di masing-masing breakout room. Ya, silakan. 5 orang ya. Satu breakout room 5 orang ya. Sesuai kelompoknya. Ya. Ya. Waktunya 15 menit, nanti kita masuk lagi di ruang utama. Nggak usah saya opiak-opiak lagi. Jam 9:23 ya. Ya, jam 9:23. Oke. Ya. Ya, Ya. mohon izin Bapak, berarti ini kan di breakout room ada kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti yang kelompok 2.1, kelompok 3, nggih.
ya, pokoknya kelompok satu titik Titik satu dua ya. ya, 1.2, 2 titik urut gitu nih, urut aja. Kalau kelompok di breakout room 3 berarti ya kelompok 2.1 gitu, oke. Ya, gitu ya. Silakan langsung ke breakout room ya. Nah, itu udah. Ya. Oh iya, 1A, 1B ya. Oke, oke. Ayo dimulai. Monggo Bu Ketua dimulai diarahkan. Tapi gak patut paham. Kita yang modul 1, berarti yang apa? Yang manajemen atau yang smart ASN? Kalau sesuai urutan kan yang pertama kan Yang manajemen ASN ya Bu. Oke. Pak. Jadi WOG kan apa ya, gabungan instansi yang bekerja sama, ya kan? Ya, Bu. Terus dihubungkan dengan manajemen ASN. Terus dimunculkan ide atau inovasinya. Kira-kira apa inovasinya? Manajemen ASN. Ya, mungkin penguatan koordinasi antar lembaga gitu. Terkait manajemen itu. Iya, terkait manajemen kan salah satunya tadi yang di OP kan ada apa koordinasi atau masuk di koordinasi kan ada yang salah satunya itu. Iya, iya. Kata kunci koordinasi lah ibaratnya. Koordinasi antar lembaga. Kalau dikaitkan dengan penguatan koordinasi. Hmm. Apa lagi? Eh, Sebenarnya sebagian mungkin udah ini ya, Bu. Udah terrealisasi mungkin yang WOG di bidang apa sih ini? Mungkin kalau masalah di kepegawaian itu kan berarti kan kayak kita kan walaupun instansinya kan macam-macam gitu kan, tapi kan lewat mulai dari proses perencanaan, kemudian Iya, pengadaan, itu kan sudah lewat satu pintu, lewat iya, BKN itu. si ASN itu ya mungkin ya. Kan mungkin bisa dikaitkan dengan apa pas antar lembaga atau antar rekan kerja dalam koordinasi satu tim ibaratnya di KUA atau di sekolahan kan bisa saling berkoordinasi atau penguatan untuk apa lagi untuk mengajak semua elemen yang rekan kerja untuk bekerja sama. Misal kalau dibuat program atau apa gitu, misal kerjasama antar KUA dengan apa instansi apa biasanya, terus mengadakan program apa gitu. Kalau di Jogja itu ada Lurik Jogja, Mbak. Apa ada apa? Di Jogja itu ada website namanya Lurik Jogja itu yang bisa mengakses untuk di KUA. Jadi semua data itu masuknya di semua data pengadministrasian itu harus masuk di Lurik Jogja. Tapi kenyataannya masih ada beberapa KUA yang belum
bisa mengupdate, misalnya belum ada pelatihan atau kurang sosialisasi. Mungkin itu terkait manajemen atau Iya, terkait manajemen pengelolaan administrasi. terus bisa manajemen. Ini Bu, Kayak, kok tadi kepikiran ya, mm-mm. misalkan kan kalau orang mau nikah itu kan ada macam-macam syaratnya loh Pak. Iya, Ya, ada surat kesehatan di puskesmas, kemudian ada apa sih, ya itulah intinya lah. Kalau misalkan kemudian ya kan ini ide ya, belum terlaksana dan belum ada. Misalkan ada semacam ya pendaftaran nikah itu satu tempat satu pintu, di situ sudah ada petugas puskesmasnya yang kemudian cek kesehatan, kemudian ada, nah sudah satu pintu di situ gitu. Jadi dari KUA itu misalkan menggandeng beberapa instansi yang memang terlibat dalam proses apa sih itu untuk persiapan pernikahan gitu, misalkan seperti itu. Itu kan yang itu belum ada, barangkali bisa di apa sih diadopsi seperti itu kan berarti kan harus ada apa sih kerjasama atau koordinasi dengan lembaga yang lain. Bisa. di KUA jenengan ada persyaratan tambahan LC-MIL nggak, Mas? Saya di sekolah Mas, saya di Sekolah. Yang jadi yang di kurang KUA. paham kalau ini syaratnya Bu. Coba jenengan kira-kira syaratnya apa Mas, kira-kira dari apa Kalau sih? ada beberapa KUA yang tidak melampirkan LC-MIL, Mas. LC-MIL itu elektrik, siap nikah, siap hamil. Itu dapatnya Jadi dari mana? itu dari Puskesmas nanti masuk di PLKB. Kalau di sini tuh ada ruangan namanya PLKB, nanti disarankan untuk buka aplikasi di Play Store untuk di bagian aplikasi LC-MIL. Jadi itu sudah terkonek sama PKPN apa ya yang bagian apa ya sih PKPN itu Di KKBN. ya PKPN. Ya Mas nambahin. Kalau di kawasan saya belum ada yang seperti itu Mas. Maksudnya dari puskesmas, Cukup iya, cuma melampirkan ya kalau surat ya. kalau di KUA di Kulon Progo itu harus ada tambahan satu LC-MIL, jadi nggak surat kesehatan aja. Jadi setiap calon pengantin itu harus punya sertifikat lah, namanya sertifikat LC-MIL, elektrik siap nikah siap hamil. Kan sekarang kan lagi tren-trennya fenomena kalau pengantin nggak mau siap nikah tapi nggak mau hamil. Nah berarti itu wajar Pak, idenya kan berarti kita misalkan katakanlah kayak satu pintu itu loh, satu pintu siap nikah, mulai dari syarat-syaratnya di Iya. Nggak usah riwari ke puskesmas gitu maksudnya. ya makanya Iya. kan baru ide kita loh Nggak barangkali. apa-apa. Nggak apa-apa itu aja, nanti dijelasin. Yang paham Sekalian silahkan nanti jelasin. Sama memberi maksudnya yang putar paham. sama Bu Ketua ya, Bu Ketua. Aku belum nikah nggak paham. Lah ya sekalian biar memberi pengetahuan. Oh caranya gimana gitu. Oke. Nanti Bu Ketua yang menyampaikan biar ada yang Monggo, jenengan kan ide dari kalian. kan Bu Ketua yang nyatet toh. Nanti saya yang menambahkan kayak gitu. Oke, coba. Gini ya, layan. Nanti yang mengawali Bu Ketua nanti ditambahin sama Pak Mah. Berarti gimana menyampaikannya? Layanan satu pintu. Siap apa ya? Siap nikah. Untuk persiapan Daftaran nikah. Pendaftaran pernikahan bekerja sama dengan Ya Puskesmas. Sama itu sekalian yang BPKKBN itu dimasukkan aja barangkali sekalian puskesmas BPKKBN. Jadi ada 3 instansi bisa nggak? Ya kan baru ide sih nggak masalah ya. ya apa? Oke.
Ya itu satu aja ya. Ini masuk ke manajemen kan? Iya Bu, masuk mungkin sih. Ya kayaknya masuk mungkin mungkin. Iya masuk Bu. Kalau dilihat kan dia kan kalau dibuat satu pintu kan nanti bisa dari penjelasan manajemen kan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN profesional memiliki nilai dasar etika profesi dan bebas dari korupsi dan kolusi kan termasuk menanggulangi tidak Ya, terjadinya korupsi dan betul. Dia ada tambahan lain? bacakan Bu biar teman-teman mendengarkan terus nanti bisa menambahkan. Jadi dari kelompok ini yaitu layanan satu pintu untuk persiapan pendaftaran pernikahan yang bekerja sama dengan Puskesmas, BKKBN, dan lain-lain gitu. Agar apa? Tunggu. Agar masyarakat Agar memberikan pelayanan oke, efektif dan efisien. terhindar dari Nanti lebih lanjut dijelasin ya. Oke. Dia tinggal 1 menit. Pak. Mungkin dari aja kamu tahu. kembali Bu Ketua. Iya kan batasnya jam 9.23. Udah mau selesai. Nah, kok masuk lagi Bu? Oh iya. Tadi kayaknya ke Pak Rois. Diambil. Masih sepi di sana. Pak Mahrus, ya semisal kalau ditanya tentang latar belakang masalah tersebut, jawabnya gimana? Nanti jawab aja. Kalau lagi sekarang kan tren-trennya calon pengantin menikah itu siap menikah tapi dia tidak mau hamil.
Kan banyak Hmm. Pak. Dari artis-artis itu kan sekarang kan ibaratnya artis kan sebagai public figure yang nanti kan bisa memberikan contoh buruk kepada calon-calon pengantin tuh. Tapi pernah dengar nggak Pas fenomena itu siap nikah tapi nggak siap hamil? Kalau di sini kan saya belum menjumpai ya Mas ya, karena KUA-nya itu KUA yang tidak di kota, belum menjumpai hal tersebut. Monggo sami keluar yuk. Apa disampaikan saja, diomongkan hasilnya tadi bahas apa, terus ada informasi atau kesepakatan apa gitu, kesimpulannya apa. Ayo silakan kelompok 1A siapa tadi? 1A siapa? Izin menyampaikan Bapak. G, Bu Alfia Rohmah, monggo ya. Apa tadi diskusinya Jadi tentang WOB? dari kelompok 1A itu memiliki ide atau inovasi terkait WOG manajemen ASN itu eh, contohnya dengan membuat layanan satu pintu untuk persiapan pendaftaran pernikahan yang bekerja sama dengan baik itu Puskesmas, BKKBN untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Mungkin itu Bapak. Contohnya apa efektif dan efisien ini, Bu? Ya, Alf. contohnya, misalnya kalau dari KUA itu kan mensyaratkan pendaftaran pernikahan itu ada surat-surat dari Puskesmas dan lain-lain. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan Puskesmas itu agar pendaftar pernikahan itu tidak wirawiri istilahnya Bapak. Tidak wirawiri Jadi, ya, tidak ya, bolak-balik ngasih berkas gitu ya. iya, jadi Tapi masih terjadi ya katanya sekarang ini di KUA masih Masih seperti itu ya. Masih Pak? masih Pak. Masih. Saya bisa menambahkan Pak, kalau di KUA Gini, di Kulon gimana? Progo itu dari persyaratan itu ada syaratan penambahan lagi yang yang aplikasinya itu terkonek sama BKKBN. Jadi calon pengantin itu harus melampirkan sertifikat LSIMIL Pak. Oke. Nah, kepanjangan dari LSIMIL itu elektrik siap nikah siap hamil. Kenapa kok ada pengumpulan sertifikat LSIMIL itu? Karena sekarang ada fenomena bahwa calon pengantin itu siap menikah tapi nggak mau hamil, Pak. Makanya di Kulon Itu Progo sertifikatnya dari mana? Puskesmas? itu nanti download dari Play Store, Pak. Ibaratnya Enggak, maksudnya yang mengeluarkan siapa? itu Lembaganya? dari lembaga aplikasinya itu terkoneksi sama BKKBN, Pak. Oh, BKKBN. Iya, keluarga berencana. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu, kemarin di kelas angkatan juga sebelumnya, kelompok-kelompok angkatan sebelumnya, itu banyak juga yang mengangkat itu. Jadi seorang catin ya, itu dia harus wirawiri sampai mengantar berkas aja beberapa kali. Misalnya kayak KTP, itu harus setor ke kelurahan, harus setor ke puskesmas, ya. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu setelah
mengikuti agenda 3 ini dan menyusun rancangan aktualisasi bisa terselesaikan masalah-masalah seperti itu ya. Kenapa? Makanya saya singgung tadi tentang apa? WOK gitu ya. Jadi ini adalah kerja lintas sektoral ya. Tidak ada yang namanya ekosektoral. Karena kalau ekosektoral yang jadi korban ya siapa? Masyarakat, ya kan? Jadi korban masyarakat. Kemarin itu muncul sampai ada muncul istilah masyarakat itu menjadi kurir berkas, ya. Kurir data. Jadi dibawa ke sana ke sini, berkasnya kurang ini, kurang itu, bawa lagi fotokopi lagi kan gitu ya. Nah, nanti itu bisa diatasi dengan teknologi informasi sebenarnya Bapak Ibu. Dan tadi itu apa? Rembugan ya. Rembugan antar instansi, komunikasi, koordinasi. Ya, tadi disebutkan yang di video tadi, koordinasi itu mudah diucapkan tetapi susah diterapkan atau direalisasikan nih. Betul, Bapak. Ya, itu nih. Ya. Baik, kalau kelompok 2 apa tadi? Kelompok 2 ini. Iya Pak, mohon izin Tadi. menyampaikan hasil diskusi kami untuk Ya. kelompok 2 hampir sama Pak di sini karena kebanyakan di KUA. Kami juga. tadi mengusung digitalisasi layanan manajemen di KUA melalui platform digital, yaitu di sini kami mengusung chatbot Pak. Jadi yang ringan, artinya tidak harus menginstal aplikasi melalui WA. Pertanyaan-pertanyaan pelayanan KUA itu cukup di WhatsApp hanya dengan chatbot. Dan nanti Itu kalaupun ada namanya FAQ ya. Frequently answer and question ya. Ask question. Ya. Answer question. Betul itu Pak. Ya. Lah Tapi itu ya lebih bagus lagi juga ada CS-nya yang bukan bot. Ya. Lah itu Pak, kalau yang pertanyaan umum itu nanti dilayani oleh chatbot, kalaupun ada yang perlu dengan pelayan langsung akan dialihkan ke nomor yang Dialihkan ke bersangkutan. Betul Pak, begitu. customer service ya atau Betul. adminnya atau apa namanya operator ya. Betul, Ya betul. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa berinovasi ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga bahwa itu semua bisa terrealisir ya. Jadi kalau bikin program rancangan aktualisasi itu yang apa namanya bahasa Inggrisnya achievable ya, dapat dicapai, dapat dilaksanakan. Prinsipnya kan SMART ya, 5 ya. Apa aja Bapak Ibu? Ya, SMART prinsipnya ya. Prinsip SMART tahu nggak? Prinsip SMART ya. Nih, spesifik ya. Measurable, terukur, achievable, dan relevan. Dan time bound ya. Ada batas waktunya juga. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau bikin program ini harus spesifik ya. Jangan gelambiar atau nggak jelas gitu kan. Nanti akhirnya apa? Nggak bisa dicapai kalau gelambiar gitu ya. Nah, juga harus relevan tadi misalnya sesuai dengan kebutuhan tusi organisasi atau tusi kantor gitu kan. Ya, harus relevan. Jangan kalau masalah-masalah pribadi ya itu urusannya bukan urusan kantor kan gitu ya. Terus ada apa? Ini deadline-nya, ada deadline waktunya gitu. Baik, ini kelompok 3 perlu nggak nih? Kelompok 1 ya semua ya harusnya. 1C apa 2A? 2A coba. Nih, diskusinya apa tadi? Diskusinya apa 2A? Ya, mohon izin Bapak. Oke. Kelompok 2A tadi membahas tentang WOG kaitannya dengan manajemen ASN. Itu jadi kami ada ide itu bagaimana sistem reward itu apa ya? Jadi kalau misalkan guru itu kan ada yang guru dari Kemenak, ada yang guru dari dinas. Nah, kemudian kalau misalkan pelayanan seperti PPG dan lain sebagainya kan itu nanti agak ribet gitu ya. Jadi seluruh berkas-berkas PPG dan lain sebagainya itu nanti bisa diambil dari database masing-masing. Jadi satu pintu, pendaftaran PPG satu pintu, tidak perlu lagi kita yang guru yang mau PPG itu cari
file kita, misalnya file KK, file SK dan sebagainya itu kan sudah banyak sudah diupload di misalkan di Connector Desimpact, di Ya. ada Sudah di SimDiklat seperti itu. anu ya di apa di Itu kan dalam ya folder-folder data gitu ya. data iya data-data ini sudah diupload dalam bentuk PDF di sana. Jadi kita nggak perlu lagi upload ulang gitu loh, Pak. Ya, Jadi ya, ya. tinggal ngambil database dari masing-masing itu aja. Kayak gitu, Pak. Ya, ya Jadi penting nggak ya. perlu Sekali lagi. lagi, Ya, betul. kalau terkait dengan digitalisasi, memang yang perlu apa tadi? Pilar literasi salah satunya adalah eh, keamanan, ya. Safety, Keamanan. security itu juga dipertimbangkan Pak Dian Kurniawan ya. Jadi Bapak Ibu ini sebagai khususnya Prakom ya. Prakom itu kan ada banyak mata kuliah dulu ya tentang keamanan data, keamanan jaringan ya kan. Nah, itu Bapak Ibu harus camkan sebagai seorang PNS ya. Kemarin Pak Profesor Zudan ya, ada yang kenal nggak Profesor Zudan siapa? Ya, Kepala PKN. Kepala BKN ya. Kepala BKN itu kebetulan satu alma mater dengan saya, alumni UNS ya 11 Maret. Itu beliau menyampaikan begini, nomor satu apa? Itu baru aja saya chat begitu ke beliau, itu diomongkan. Maksudnya waktu ada Zoom ya, seminar. Jadi salah satu tugas PNS itu apa Bapak Ibu? Di dalam hal keamanan data itu apa? Ya melindungi data masyarakat, ya. Melindungi data siapa? ASN, ya. Selain data ASN juga data masyarakat gitu loh. Nah, memang sekarang ini ya kita sudah diobok-obok sebenarnya semenjak kasus Bejorka itu ya. Memang data kita sudah kemana-mana ya. Saya ini bisa tahu datanya Pak Hana Rosyadi ini. Tanggal lahir berapa, nomor teleponnya berapa, nama istrinya siapa, saya bisa dapat. Kalau beli data dari Bejorka itu. Termasuk data saya paling udah kesebar ini. KTP-nya misalnya. Mau buat pinjol bisa saya ini atas nama Pak Dian Kurniawan ini. Saya pakai aja KTP-nya buat pinjol. Nanti nagihnya ke Pak Dian. Padahal dia nggak tahu apa-apa ya kan. Ya, karena udah tersebar data kita gitu. Kita rentan sekali. Nah, makanya Prof. Zudan itu menekankan salah satu tugas PNS adalah melindungi data dari warga negara Indonesia gitu ya. Nah, itu perlu Bapak Ibu selalu perhatikan gitu. Ya, walaupun termasuk bukan yang Prakom juga ya, kerahasiaan data itu ya yang Prakom juga bertanggung jawab gitu kan. Berkas gitu ya. Tadi apa nyambungnya ke tadi itu kode etik ya. Kode etik ya. Misalnya ini ada yang mau nikah misalnya kan. Wah, ini nikah ini ternyata wah dia udah hamil duluan ini. Wah, ini harus disimpan datanya kan gitu. Walaupun itu tidak tidak masuk tidak apa kan tidak memenuhi syarat ya. Kalau udah hamil tuh boleh nikah nggak? Nah, posisi hamil itu boleh nikah nggak nih? Siapa yang penghulu ini di sini? MBA itu boleh nggak sebenarnya? Ya, siapa Pak Askia penghulu ya? Ini boleh nggak kalau lagi posisi hamil gitu? Oh ini harus segera dinikahkan, boleh nggak? Ya, nah itu nanti dipelajari gitu ya. Nah, bagaimana kita menemui case by case ya kasus-kasus itu kan banyak. Gitu nih Bapak Ibu ya. Baik, yang terakhir nih anggota apa kelompok tiga ya, empat atau dua B ya, coba. Saya mau dengar sedikit apa diskusinya tadi. Monggo, dua B, monggo Iya, langsung. Bapak. Nggih. Mohon maaf, saya mewakili kelompok 2B, Ya, tapi ya, ya. sepertinya video saya nggak tahu kenapa ini. Oh ini Padahal belum mau di-share, share, iya. bukan saya maksudnya video Oh, saya, jadi nggak nggak bisa muter. muncul. Iya, Oh ya, padahal diceritakan aja. ya. Ya, Baik, Bapak. Di sini kami tadi berdiskusi, sebetulnya topiknya adalah yang tadi ya, one code for all itu loh Pak. Jadi pakai NIK untuk semua layanan oke. publik begitu. Tapi kan memang resikonya yang tadi Bapak sebutkan ya, keamanan gitu. Terus ya kami Ya, ya, memikirkan ya. ada inovasi
lain, eh, di sini kami beri semacam judul adalah Smart Complaint and Feedback System. Jadi semacam sistem pengaduan publik yang terpusat gitu untuk kebutuhan-kebutuhan seperti misalkan ada emergency atau akan ada Rame ya itu. kebutuhan Oh iya iya iya. kebutuhan-kebutuhan Ngerti ya. warga yang harus diakomodir oleh instansi, tapi ini sistem. Nah, jadi dia berbasis AI begitu. Nah, nanti otomatis diteruskan ke instansi-instansi terkait begitu, Pak. Jadi nanti akan membuat pelayanan publik itu lebih dan akuntabel begitu. Nanti kolaboratornya bisa dari eh, Polri, Damkar, gitu, terus Ombudsman, Kominfo, dan instansi layanan publik yang biasanya menghandle komplain seperti itu, Bapak. Oke, jadi artinya one way ya, apa namanya ya, pelayanan Iya, satap, betul. satu atap satu pintu. Iya, Ya, iya, betul. iya. Tapi khusus untuk komplain dan feedback dari warga itu. Oke, Iya, ya apapun itulah, nanti semuanya itu harus apa namanya Bapak Ibu, semuanya itu kolaborasi. harus kolaborasi dan juga itu tadi aspek keamanan data itu sangat penting ya, keamanan data dan tentunya efektivitas ya, efektivitas. Jangan dengan teknologi yang IT malah nggak efektif ya kan. Nah, itu juga kesalahan fatal kalau seperti itu ya. Ya, tapi kok ini beberapa sudah banyak kemajuan kok. Bapak Ibu kalau lihat putusan cerai ya, sekarang di Pengadilan Agama kan sudah baik PDF ya di website ya. Putusan-putusan Pengadilan Agama itu sudah langsung diupload di website ya, kan? Termasuk di Pengadilan Negeri ya. Nah, itu sebuah kemajuan-kemajuan yang bisa kita aplikasikan di Kemenak, Bapak Ibu ya. Ya, Kemenak ini jangan ketinggalan ya. Bapak Ibu sebagai insan Kemenak ya harus apa namanya memberikan warna ya, memberikan warna dan memberikan tentunya memberikan apa ya kontribusi ya, kontribusi ya. Jangan cuma busi Siap. aja ya, tapi kontribusi. Siap. Oke. Ribet deh. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk sesi kali ini Oh, cukup ya, cukup. Nah kemudian ini Bapak Ibu nanti ada tugas ya, ada tugas ini mana nih? Oke, nih. Jadi tugasnya ada dua Bapak Ibu ya. Besok kan Bapak Ibu asinkronus 2 JP ya, yang untuk besok. Nah untuk hari ini kan ada asinkronus satu atau 10 JP ya. Nah, Bapak Ibu tugas kelompoknya itu terkait dengan modul 1 dan 2 seperti kelompok tadi ya, melanjutkan diskusi tadi, tetapi sudah harus dalam bentuk apa? Solusi ya. Inovasi atau terobosan atau apa cara mengatasi permasalahan itu harus apa? Harus jelas ya. Eh, Direktif ya Bapak Ibu ya. Direktif ya ini. Tugas kelompoknya nanti ditulis ya, hasilnya diketik, terus nanti diupload di PLC. Kemudian yang tugas individu, Bapak Ibu bikin makalah ya tentang implementasi WUG pada tugas jabatan Anda di tempat tugas Anda ya, sesuai dengan jabatan dan juga tempat tugas ya. Ya, ya kalau memang lintas sektoralnya nggak terlalu kental ya, Bapak Ibu yang guru misalnya. Ya, pokoknya yang itu sifatnya kolaboratif lah ya. Ini kan tahu ya, berakhlak ini apa ya? Ini yang terakhir apa nih? Berakhlak ya. Apa ini? Kolaboratif. 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 Berapa orientasi Berorientasi pelayanan. Pelayanan. Oke ya, diingat-ingat ya, itu nilai dasar PNS kita ya. Untuk ini, bangga melayani bangsa. Nah, jadi tugas individu ini Bapak Ibu nanti membuat makalah ya, makalah tentang implementasi WOG ya, Wall of Government pada tugas jabatan Anda. Nanti silakan cek di PLC, kayaknya sudah saya upload PowerPoint saya ini. Ini kalau mau tadi mendengarkan bapak-bapak yang Kemenkeu tadi itu masih bisa, atau searching di KLC Kemenkeu Learning Center juga ada ya tentang WOG ini lah, atau AI yang banyak nanti. Yang penting Bapak Ibu harus menjelaskan tugas jabatan di
tempat tugas Anda ya. Nah, boleh pakai AI ngetiknya, tetapi untuk ide orisinil nih saya akan periksa nanti pasti ya. Jadi ketahuan kalau itu Bapak Ibu ngelambiar cuman berdasar AI ngetik prompt, nah nanti ketahuan, nah, nggak ada hubungannya sama tempat tugas Bapak Ibu ya. Nah ini yang individual, kemudian yang tugas asinkronus yang kedua ini. Ini batasnya nanti malam ya, jam 12 malam ya. Yang tugas ini. Nah kemudian yang asinkronus 2 ini, sekalian saya kasih tahu di sini. Jadi besok udah nggak ada tugas. Ini Bapak Ibu membuat resume materi agenda 3 durasi maksimal 5 menit video ya. Nah, boleh merekam diri sendiri atau cuman dubbing apa namanya? Cuman ngisi suaranya juga boleh gitu ya. Gambarnya atau videonya yang lain juga boleh tapi ya jangan yang aneh-aneh ya. Videonya gambarnya yang relevan, yang berhubungan, jangan yang enggak nyambung gitu nggih. Nah, kemudian ini due date-nya atau deadline besok ya. Besok jam 12 malam. 2359. Itu nggih. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Untuk makalah berapa halaman, Bapak? Oh, bebas, 1 halaman juga boleh. Ya, 1 halaman boleh. Ya, yang penting ya ini sudah masuk dari apa yang mau Anda implementasikan itu sudah ada di makalah itu gitu ya. Mulai dari ya pertama kan, oh problemnya ini gitu kan. Pendahuluan ada masalah di sini. Kemudian saya tugasnya sebagai ini, nah saya harus melakukan ini gitu kan. Nah, PCD ini. 1 lembar juga boleh kalau spasinya misalnya setengah gitu. Ya, pokoknya sudah mencakup lah isinya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi? Ya. Ya, kalau nggak ada, ini ternyata udah terima kasih ya. Nah, berarti sudah selesai untuk pembelajaran agenda 3 sinkronus 1 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi kita ini sudah selesai dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian ya. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, kata-kata saya yang kurang pas ya. Ya, kita akhiri untuk sesi kali ini dengan membaca alhamdulillah ya untuk Bu Adel ya bisa mengucap syukur ya. Kita sampai bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Pak Wakil.